gue pun langsung telepon nomor si Tama. Dan kemudian telepon jadul di tengah reruntuhan itu bunyi. Dan di saat itu juga suara di HP gue itu berubah. Bukan suara Tama, tapi kadang yang menelpon lu tengah malam itu bukan lagi manusia. Cuy, lu pernah gak sih ngerasa kayak masa lalu itu gak pernah benar-benar pergi? Kayak dia itu cuma diam di tempat, nunggu sampai suatu hari dia nyapa lagi. Masalahnya, kadang yang nyapa itu harusnya udah gak bisa nyapa lagi. Jadi gini, kejadian ini terjadi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Waktu itu gue lagi tinggal sendirian di kos kecil di daerah pinggiran kota. Tempatnya yang ya lu tau lah ya, gak terlalu rame, gak terlalu sepi juga. Cuman kalau malam beda cerita cuy. Malam di situ tuh sunyinya tuh aneh banget. Bukan sunyi yang damai, tapi sunyi yang kayak ada sesuatu yang lagi dengerin lo. Malam itu sekitar jam 1:30 dan waktu itu gue lagi rebahan cuy. Lampu kamar udah mati, cuman ada cahaya dari HP dan bunyi kipas yang udah mau rusak. Dan tiba-tiba HP gue bunyi. Dan di layar HP gue itu nunjukin nomor gak dikenal. Biasanya sih cuy, kalau ada nomor gak dikenal gitu, gue gak bakalan angkat. Tapi entah kenapa malam itu gue angkat teleponnya. Halo? Gak ada suara jawaban. Akhirnya gue ulang. Halo? Terus ada suara masuk. Suaranya tuh pelan banget. Kayak suaranya tuh jauh. Bro, gue Tama. Ngedenger itu, gue pun langsung duduk cuy. Tama? Serius? Nama itu, nama yang udah lama banget gak gue denger. Temen SMA gue dulu itu cuy. Kita tuh deket banget. Tiap hari bareng, nongkrong, bolos, sampai bikin masalah. Ya lu tau lah ya, masa-masa goblok kita. Gila lu, kemana aja lu sih Tam? Dan dia pun ketawa juga. Normal sih, tapi gue rasa itu terlalu normal. Akhirnya kita berdua ngobrol lama. Dan bahkan lama banget sih. Kayak gak ada jeda, kayak gak ada tahun-tahun yang hilang. Semua obrolan sih ngalir gitu aja cuy. Tapi cuy, di tengah obrolan itu ada satu hal kecil yang mulai ganggu gue. Suara si Tama nih kedengerannya bukan jelek, bukan putus-putus, tapi kayak lu lagi ngomong sama orang yang gak sepenuhnya tuh ada di tempat itu. Waktu itu pun gue coba mikir yang gak aneh-aneh. Gue pikir, mungkin cuma perasaan gue aja ya, atau bisa sinyal kali. Beberapa hari setelah telepon malam itu, gue pun mulai kepikiran. Kayak, anjir, ini orang muncul lagi setelah sekian lama ya. Kenapa nggak sekalian ketemu? Jadi cuy, waktu itu gue telepon lagi si Tama. Dan kali ini, gue nelponnya siang hari. Bro, ketemu yuk. Ngopi kek, atau mancing kek. Si Tama ini cuma diem. Lama banget, gak ngejawab ajakan gue. Sampai-sampai gue pun ngecek layar handphone gue. Masih nyambung sih. Terus si Tama ini ngomong pelan dan terasa berat. Itu ide yang buruk. Ngedenger itu, gue cuman ketawa. Terus refleks, apaan sih? Lebay lu. Si Tama ini diem lagi. Dan entah kenapa, dari situ suasananya tuh berubah. Gak secair waktu telepon sebelumnya. Dan beberapa detik kemudian, si Tama ini bilang, Ya udah, lu datang aja. si Tama ini ngasih alamat. Gue catet dan anehnya cuy, waktu gue nulis alamatnya, tangan gue tuh sempat gemeter dikit. Padahal sih, gue nggak takut, atau bisa dibilang
masih belum. Keesokan paginya, gue pun berangkat menuju alamat yang diberikan oleh si Tama. Perjalanannya kurang lebih sekitar 40 menit. Awalnya sih masih normal cuy. Jalanan kota, motor masih rame, orang lalu lalang. Tapi makin lama, jalanannya tuh mulai berubah. Toko-toko mulai jarang, dan aspalnya pun mulai jelek. Dan satu hal yang gue sadarin, suara di sekitarnya ini jadi beda. Kayak jadi lebih hening dari seharusnya. Sampai pada akhirnya cuy, gue pun sampai di alamat yang diberikan oleh si Tama. Dan di situ gue pun berhenti. Mesin motor masih nyala. Tapi cuy, gue gak turun waktu itu. Ya karena di depan gue itu alamat yang Tama kasih gak ada rumah. Adanya cuman puing-puing yang udah hitam, gosong, kayak bekas kebakaran lama. Dan bukan yang baru ya, puing-puing ini tuh yang udah lama banget. Sampai-sampai cuy, tanahnya ini berubah warna. Akhirnya gue pun matiin motor gue. Gue turun secara pelan, dan langkah pertama gue ke situ, langsung gue ngerasain hawa yang bikin perut gue gak enak. Kayak lo itu masuk ke tempat yang harusnya gak lo datengin. Dan makin gue deket, gue pun makin sadar satu hal. Gak ada kehidupan di situ. Gak ada rumput, gak ada serangga, gak ada suara apa-apa. Kayak tempat itu ditinggalin sama semuanya. Dan di tengah reruntuhan itu cuy, gue ngeliat sesuatu. Satu buah benda, yaitu telepon rumah. Telepon rumah model jadul, yang nomornya tuh masih harus diputer. Tapi cuy, telepon itu tuh gak nyambung kabel, gak ada listrik. Tapi anehnya, telepon itu bersih, bahkan terlalu bersih. Saat itu cuy, gue pun langsung ngerasa kayaknya nih ada yang gak beres deh. Dan gue pun refleks langsung ngeluarin HP. Dan saat itu juga cuy, gue pun langsung telepon nomor si Tama. Dan kemudian telepon jadul di tengah reruntuhan itu bunyi. Gue pun saat itu gak bisa gerak. Serius, badan gue itu langsung kaku. Dan otak gue kayak nge-freeze. Dan tepat di dering ketiga, telepon itu ngangkat sendiri. Dan di saat itu juga, suara di HP gue itu berubah. Bukan suara Tama, tapi suara gue sendiri. Lu harusnya gak datang. Dan dari situ cuy, gue pun mulai ngerti, si Tama ini gak pernah ngajak gue buat ketemu. Dan dia peringatin gue. Di saat itu cuy, gue pun langsung keinget kejadian kebakaran di waktu gue SMA. Dimana waktu itu gue dan Tama pernah ngebakar rumah kosong. Tapi ternyata di dalamnya itu ada orang. Dan saat itu Tama ngecoba buat nolong orang tersebut, tapi gagal. Hingga pada akhirnya Tama tewas pada waktu kejadian itu. Dan gue pun cuman bisa kabur. Dan sekarang gue berdiri di tempat yang sama, dengan satu benda yang entah kenapa masih hidup. Saat itu pun gue langsung lari dari tempat itu. Gue gak nengok, gak pernah berhenti. Tapi malamnya HP gue bunyi lagi. Dan bedanya saat itu, yang telepon itu nomor gue sendiri. Gue angkat, dan suara di telepon itu bilang, "Besok giliran lu ya yang nunggu di sana." Dan sampai sekarang cuy, gue masih gak berani buat kembali ke tempat tersebut. Tapi terkadang kalau malam udah terlalu sepi, HP gue bunyi.
Dan gue pun gak pernah angkat lagi. Ya karena gue takut cuy, kalau kali ini yang nelpon itu bukan lagi gue yang sekarang, tapi gue yang udah nunggu di sana. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Bad Idea. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.